mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Danu. Kepada Ustaz Danu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin Allah Ta'ala, malam hari ini di bulan Ramadan menginjak puasa yang ke-11, kita diizinkan oleh Allah Ta'ala bertemu thalabil ilmi insyaallah. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berkenan memberikan rahmatnya yang berlimpah kepada kita sekalian, amin. Di mana hari ini kita mencoba mengamalkan salah satu ayat dari Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yaitu orang-orang yang menyedikitkan tidur di waktu malam. Asbabnya karena memang pada waktu ayat ini diturunkan adalah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari mulai pagi beliau bekerja, kemudian sampai petang, kemudian malam harinya beliau menyiarkan ayat-ayat Allah kepada umat-umatnya. Dan hari ini kita mencoba untuk menggapai rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita coba untuk mengingat bahwasanya Rasul Muhammad itu dilahirkan di muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi kebanyakan isinya di Al-Quran itu lebih besar banyak akhlaknya. Istilahnya, kalaupun akhlak seperti ayat yang dibacakan tadi memang betul-betul jadi istilahnya salah satu akhlak Rasul yang memang kita tidak hanya cuma berkata Masya Allah, Masya Allah, jangan hanya cuma berkata seperti itu, tetapi kita contoh akhlak Rasul yang memang diminta oleh Allah Ta'ala untuk dikerjakan. Dan itu bisa kelewat oleh kita yang sehari-hari kita melakukan aktivitas kehidupan. Salah satu ayat tersebut dijelaskan, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nah, beberapa ayat yang memang ada dalam Quran memang menceritakan bahwasanya kita disuruh untuk berkata yang lemah lembut kepada setiap orang. Jadi nggak cuma kita kepada orang-orang muslim saja, tetapi setiap orang. Nah, pada waktu Allah menyuruh kita untuk berlemah lembut, sudahkah kita mengerjakan semata-mata kelemah lembutan kata-kata kita itu karena Allah? Bukan kelemah lembutan kata-kata kita untuk jabatan. Untuk jabatan itu biasanya kalau memang kita ada di bawah bos-bos kita, kita lemah lembut karena memang menginginkan jabatan. Atau kita lemah lembut kepada atasan kita agar kita mendapatkan uang yang lebih besar. Atau lemah lembut kepada penguasa agar kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan karena duniawi. Bukan. Lemah lembut yang ada banyak sekali di dalam Al-Quran ini adalah lemah lembut karena Allah. Jadi kita terhadap seseorang yang ada di bawah kita, terhadap seseorang yang secara materi di bawah kita, secara keilmuan di bawah kita,
secara kepandaian di bawah kita, Allah tetap menyuruh kita lemah lembut. Kepada orang-orang kafir pun kita diminta oleh Allah Ta'ala lemah lembut, karena pada waktu itu orang-orang kafir tersebut memang tidak melukai hati kita, tidak mengejek agama kita. Boleh kita lemah lembut, dan itu memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala, karena itu ada sebagian amal soleh dari muamalah yang harus kita kerjakan setiap hari. Dan itu pun kelemah lembutan kita itu memang harus kita jaga, baik dengan orang lain, dengan istri, dengan anak, itu harus lemah lembut. Kalau memang istri kita memang baik, istri kita memang tidak neko-neko, tidak aneh-aneh, ya memang kita harus hormati. Apalagi seorang istri kepada suaminya. Kalau suaminya memang baik, iya, si istri harus mengimani kepada Allah Ta'ala bahwa suami saya ini adalah imam saya. Jadi kalau sudah kita membicarakan suami adalah imam saya, suami ini baik, yang dikerjakan baik, mengerjakan, mencoba dekat kepada Allah Ta'ala dengan sungguh-sungguh, ya, seorang wanita atau seorang istri memang harus hormat, sangat hormat kepada suaminya. Karena dari suaminya itulah sebenarnya wanita tersebut akan tertuntun, insya Allah akan masuk surga, insya Allah, amin. Dan bagi suami juga sama. Nah, ini kelemah lembutan ada tidak? Istri juga sama. Kalau sudah menuntut amal soleh di hadapan Allah Ta'ala, ini kita memang harus pahami bahwa tidak hanya dari sisi suami saja yang lemah lembut, istri juga iya. Kepada siapapun orang juga iya. Seorang dokter, ya kepada pasiennya lemah lembut. Seorang insinyur dengan bas borongnya, dengan mohon maaf ya, ini kuli-kuli yang di bangunan itu harus lemah lembut. Enggak bisa seorang insinyur itu kalau dia punya jabatan terus dia berlaku sewenang-wenang. Silakan, boleh sewenang-wenang di dalam pekerjaan, tetapi nanti di akhirat dia akan merasakan. Karena itu termasuk adalah orang-orang yang istilahnya membalikkan mukanya dari ayat-ayat Quran. Kalau Allah sudah menuliskan bahwa orang-orang tersebut membalikkan mukanya dari ayat-ayat Allah, berarti besok ini termasuk dia adalah penghuni neraka, walaupun tidak selamanya dia di neraka. Jadi harus kita fahami betul bahwasanya apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala itu benar. Jadi orang kafir jelas itu. Jadi kita tidak terlalu berpikir. Tapi kita sendiri, bagaimana kita akan menjadi seorang yang sujud kepada Allah Ta'ala karena Allah. Jadi kita sendiri menjadi orang yang lemah lembut karena Allah. Kemudian dilanjutkan, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Jika engkau bersikap keras dan berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ini adalah didikan dari Allah Ta'ala bahwa kita sudah dikasih tahu kalau kita sikap keras, kemudian hati kita kasar, orang itu nggak suka. Siapapun, umpamanya mohon maaf nih, kalau ada saya berceramah tapi ceramah saya keras dan sebagainya, nanti jamaah saya akan keras semua, nggak ada yang ditakutin kecuali Allah. Lupa bahwa Al-Quran itu juga sebenarnya harus kita takutin. Jadi kita langgar aja, nah itu juga nggak boleh. Ya sebagaimana kalau memang dia seorang pendakwah, ya dia harus lemah lembut. Walaupun dia itu disakiti hatinya oleh orang lain, siapapun, dia tetap harus lemah lembut dengan orang tersebut. Itu seorang dai, seorang penceramah, seorang ustadz, apalagi dia seorang ulama. Siapapun seperti itu, itulah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Yang jelas, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Seseorang muslim yang taat kepada Allah Ta'ala, jika dia disakiti oleh orang lain, dia akan belajar untuk memaafkan orang yang menyakiti tersebut lillahi ta'ala. Sesulit apapun dia akan belajar memaafkan karena Allah. Itu harus kita kerjakan sebagai seorang muslim yang belajar taat. Belajar taat, termasuk saya juga belajar taat. Harus kita maafkan semata-mata karena Allah. Bukan karena kita takut, enggak. Tapi kita memaafkan dia karena Allah. Nah, inilah seorang muslim yang pada waktu dia mendapatkan masalah, dia didolimi oleh orang lain, dia memaafkan orang tersebut semata-mata karena Allah Ta'ala. Ini Allah menyukai. Walaupun sebenarnya orang muslim atau kita didolimi oleh orang lain, boleh kita itu membalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan pada kita. Tetapi Allah akan menyukai kita jika kita itu sabar dalam mensikapi. Kita tidak takut, tapi kita sabar. Nah itu baru, itu namanya mutakin.
kita betul-betul mengikuti apa perintah Allah Ta'ala. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka. Jadi kita harus memaafkan siapapun orang berbuat zalim kepada kita. Wastaghfir lahum, doakan kesalahan mereka kepada Allah Ta'ala. Jadi kita memang, kalau memang kita itu menginginkan kita itu dinilai takwa oleh Allah Ta'ala, kita harus belajar untuk mendoakan orang yang menyusahkan kita malahan. Jadi doanya bukan doa yang buruk, mudah-mudahan ketabrak bis. Enggak. Doa ini doa yang baik dari fa'fu anhum wastaghfir lahum, ini doanya harus doa yang baik, jangan doa yang asal. Ya kan saya sudah doa, namanya doa itu namanya bukan doa dendam namanya ya. Jangan seperti itu. Allah tidak menyukai hal-hal tersebut. Nah, kita akan senantiasa fahami. Kemudian wasyawirhum fil amri. Musyawarah kamu dalam segala urusan dunia, segala urusan sesuatu. Jadi memang kita harus ada musyawarah dalam menyelesaikan sesuatu hal. Musyawarah. Jadi bukan arogansi kita, bukan karena pandainya kita, bukan. Kita itu tetap akan bodoh di hadapan Allah Ta'ala. Kalau kita itu senantiasa menghormati orang lain, insya Allah nanti Allah akan memberikan kita akan dihormati orang lain. Kalau senantiasa kita hormat kepada siapapun orangnya, nanti akan mendapatkannya kita di akhirat, insya Allah. Kalau hormat kita kepada orang lain itu semata-mata karena Allah Ta'ala, saya menghormat orang itu karena Allah menyuruh saya hormat. Saya memaafkan orang itu karena Allah menyuruh saya itu memaafkan. Lillahi ta'ala memaafkan. Nah, itulah yang akan dicatat oleh malaikat yang nanti akan disampaikan kepada Allah Ta'ala. Nah, itu nanti pada waktu nanti di akhirat kita akan benar-benar mendapat pahala kita, kemudian dilipatkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah itu yang akan kita inginkan. Karena pada waktu kita untuk mencari pahala, pada waktu kita melakukan amal-amal soleh itu sulit, sangat sulit. Tidak segampang kata orang bahwasanya kalau kita sudah sholat kemudian kita masuk surga. Cerita sholat itu tidak segampang kita bisa masuk surga. Enggak segampang itu. Karena salah satunya dalam surat Al-Ma'un diceritakan, fawailil musallin alladzina man sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Diceritakan itu bahwasanya celakalah orang yang sholat. Itu sudah diceritakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nggak peduli dia sholat, nggak peduli karena Allah tidak menginginkan ibadah dia. Allah itu hanya menginginkan orang itu patuh nggak dengan perintahnya Allah, hanya itu. Sholat itu untuk orangnya dia sendiri. Kalau dia sholat tetapi dikatakan oleh Allah Ta'ala celaka, gimana? Yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai dalam sholat ini gimana? Ya nggak khusyuk. Kemudian sholatnya hanya bercandaan. Sholatnya hanya untuk mencari muka agar dia kelihatan baik. Dia mencari muka agar dia kelihatan soleh. Kenapa? Karena dia nggak taunya hanya menginginkan anaknya itu bisa dilamar. Nah, ini kan cari muka untuk melamar. Dia cari muka agar dia dikatakan, oh ini bagus. Oh ini dia bisa menjadi imam. Oh, akhirnya dia sendiri itu niatnya sholat bukan karena Allah, tetapi karena jabatan, tetapi karena uang. Banyak yang seperti itu. Dan sholat itu dia akan celaka, benar-benar akan celaka. Sholatnya sudah tidak lillahi ta'ala, sudah tidak diterima, apalagi dia jelas lalai dalam sholatnya. Ya. Nah, salah satunya selain lain apa? Selain lain yaitu orang-orang yang riya. Jadi orang-orang yang riya, orang yang menonjolkan kemampuannya, orang yang membanggakan sesuatu tentang apa? Bisa aja bab sholatnya dia. Bisa aja seperti itu. Nah, ini harus kita ketahui. Sholat aja Allah masih menceritakan bahwa itu bisa celaka orang-orang yang sholat. Apalagi kita yang notabene kita masih belajar untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita harus hati-hati. Biarlah kita itu dikatakan oleh orang itu tidak beriman, tapi itu orang yang mengatakan kita tidak apa-apa. Kita tersenyum,
Ya, alhamdulillah kalau orang bisa menilai orang seperti kita seperti itu, tidak perlu takut, nggak perlu marah. Oh saya itu sorbanan, oh saya pecian, oh saya kokoan, oh saya tiap hari ke masjid. Nggak usah dengan omongan seperti itu, malah menyulut kemarahan sehingga kita bisa emosi, marah, mah tidak menyelesaikan masalah, dan Allah tidak menyukai hal-hal seperti itu. Berbantah-bantahan dengan sesuatu yang memang tidak manfaat, Allah tidak menyukainya. Jadi mending kita biasa aja, biarin aja orang menilai kita tidak baik. Biarin aja. Nah, ini juga sama. Bagaimana sebenarnya kita itu jangan bersikap kasar, keras. Kepada siapapun kita akan seperti itu. Kepada siapapun. Jangan bersikap keras. Dengan istri ya jangan. Dengan anak, ini untuk keluarga dulu deh. Apalagi kita sebagai anak. Jangan dengan orang tua juga kita itu kasar, keras, benci, marah, jengkel, menolak. Jangan kita lakukan. Karena kita tidak tahu bahwasanya Al-Quran itu kesannya kayak koran. Kesannya kalau kita itu tidak mematuhi Allah. Nah, nanti kalau sudah mulai Allah memunculkan penyakit, muncul dari apa yang kita kerjakan, baru dia itu nanti cari-cari. Padahal kalau orang sudah mendapatkan penyakit yang dia dapatkan dari perbuatannya sendiri, belum tentu dia bisa mendapatkan bahwa penyakit ini disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosaku di hadapan Allah Ta'ala. Belum tentu orang mendapatkan. Karena untuk mendapatkan dia tahu itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala itu susah hidayah itu. Karena sebagian orang itu berpikir bahwa sakit itu dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Hampir banyak. Yang sedikit itu hanya golongan-golongan orang yang paham. Lewat sakit itu salah satunya adalah musibah, sudah ditulis oleh Allah Ta'ala. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan buah tanganmu sendiri. Berarti kalau kita sakit mendapatkan musibah, itu pasti dari dosa kita. Pasti dari sakit itu jelas dari dosa. Loh kok kita sakit malah dosanya kita diampuni dari sebelah mana? Ayat-ayat yang lain itu sudah menceritakan wasyari'u ila maghfirati min rabbikum, bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, sudah dijelaskan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, orang-orang yang beriman. Jadi Allah itu sudah menyuruh kita untuk taubat. Allah menyuruh kita untuk bersegera memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Tetapi itulah kita sebagai manusia muslim tapi lalai. Bahwasanya kalau Allah sudah menyuruh taubat berarti kita ada salah. Itu jalan keluarnya. Kalau kita mendapatkan musibah dari dosa, ya taubat kepada Allah Ta'ala. Apa sulitnya taubat? Sulitnya adalah kita tidak merasa bahwa kita dosa. Itulah kejelekan kita. Jarang sekali umat Islam, saudara-saudara kita itu mau mengakui bahwa iya saya banyak salah, saya banyak dosa. Jarang. Padahal kalau seorang mau mengakui iya saya banyak salah, saya banyak dosa, kemudian meneteskan air mata, kemudian faham dikasih tahu banyak enggak salah kamu dengan orang tua, banyak enggak salah kamu dengan suamimu atau istrimu, itu langsung faham, itu nundukkan kepala, diingatkan, ini dinasihati, iya saya seperti itu. Tapi kebanyakan enggak mau, orang-orang itu kebanyakan enggak mau. Mudah-mudahan kita tidak seperti mereka, insyaallah ya, amin. Karena sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala dengan sejelas-jelasnya di dalam Quran. Tapi karena kita tidak mau mengerti, ya seperti itu. Banyak sekali. Sering kita dengarkan itu. Apakah kalau kita itu sudah menceritakan bahwasanya sakit itu karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala, yakin yang kita omongkan itu tidak menjadi dosa di hadapan Allah Ta'ala? Ayo kita pikirkan. Kalau kita menyebarkan sesuatu yang tidak benar, tidak sesuai dengan dalil yang ada dalam Quran khususnya. Karena kalau dalam hadis itu masih ada yang dalam perdebatan, ada yang sebenarnya dhaif tapi dikeluarkan oleh orang-orang karena menginginkan ini yang cocok dengan hati saya, ini yang cocok dengan hati saya. Kalau Quran enggak ada cocok dan tidak cocok. Quran itu sudah satu kalau disebutkan oleh Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na. Sudah titik. Sudah dijelaskan seperti itu, udah sami'na wa ata'na. Oh berarti kalau saya sakit, berarti masih ada dosa di hadapan Allah. Iya, semua manusia berdosa termasuk saya. Cuma mau mengakui tidak, itu yang menjadi pentingnya di hadapan Allah Ta'ala. Pada waktu kita itu mau mengakui kesalahan kita kepada Allah Ta'ala, karena perbuatan kita melenceng dari firman-firman Allah Ta'ala, Allah suka.
kemudian kita memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Allah suka, karena itu wujud takwa. Mohon ampun itu ketakwaan, karena Allah menyuruh loh, mohon ampun. Taubat itu Allah menyuruh, kalau kita itu melakukan, itu takwa. Kalau Allah menyuruh kita itu lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kita lemah lembut kepada siapapun karena Allah Ta'ala, itu takwa. Kalau Allah menyuruh maafkan dia, kita kemudian memaafkan seseorang karena ingat ayat-ayat Allah Ta'ala, fa'fu anhum, saya disuruh memaafkan oleh Allah Ta'ala. Itu takwa. Dan yang tidak memaafkan, ya itu dosa. Itu yang namanya berpaling, itu ya begitu. Kalau berpaling, ya dia nanti akan masuk neraka, pasti. Jangan dianggap remeh dalam Quran. Jadi inilah peringatan-peringatan Allah Ta'ala yang harus kita ketahui, kita sadari di sini. Oh iya, masih banyak kesalahan. Jangan bersikap kasar. Enggak usah kasar, lemah lembut aja. Apanya susah? Hatinya keras, dinasihatin susah. Itu kan hatinya keras. Ngapain dinasihatin kok susah? Terima aja. Insya Allah itu yang akan menjadikan kita itu nanti selamat dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin. Jadi doa itu juga berhubungan. Jadi enggak cuma hanya doa dia kita mohon diberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Enggak, kita cari sumber untuk kita berdoa seperti itu harus kita cari. Berarti kita harus nurut perintah Allah Ta'ala. Apa aja yang dikatakan oleh Allah Ta'ala. Allah menyuruh musyawarah, musyawarah. Allah menyuruh jangan dendam, jangan dendam. Allah menyuruh jangan suudzon, jangan suudzon. Itu takwa. Dan takwa itu sulit. Orang bisa sholat, tapi dia tidak bisa memaafkan orang lain. Iya, sholatnya takwa, tapi dia tidak bisa memaafkan orang lain. Enggak takwa itu. Kalau dia enggak, saya 7 turunan enggak mau memaafkan dia, itu dosa. Jadi jangan dianggap itu main-main. Jadi yang film sinetron atau siapapun orang yang ini ngomong seperti itu, dosa dia. Dosa beneran, enggak boleh kita. Jadi kalau orang minta maaf, ya kita maafkan. Ya sudah. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Bahwasanya permohonan ampun kepada Allah Ta'ala itu penting. Kita berlemah lembut kepada kepada orang lain itu juga penting, itu takwa. Kemudian kita mendoakan orang lain itu juga takwa. Kemudian apalagi banyak hal yang harus kita ketahui. Banyak hal yang kita tidak sadar bahwasanya banyak sesuatu yang sering kita kerjakan itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Salah satu hal yang contoh yang salah yang sering ada di saudara-saudara kita yang muslim. Mudah-mudahan kita tidak ya, amin ya. Saya hanya memberikan gambaran. Kita coba lihat. Seringkali kita itu untuk mohon maaf sebenarnya saya tidak menyindir, tetapi ini saya ingatkan jadi mudah-mudahan majelis di sini ini paham ya. Sering kali kalau kita itu mau menyumbang ke yatim piatu ditanyain, ini mau didoakan untuk apa? Pasti gitu, betul nggak sih? Apakah itu pantas di hadapan Allah Ta'ala? Orang yayasan itu bilang begitu, menurut saya nggak pantas. Benar. Kemudian apakah seseorang yang mengajak yatim piatu ke rumahnya kemudian minta didoakan agar apa? Agar apa aja? Agar dia lebih berhasil bisnisnya, agar dia itu jabatannya naik, agar dia itu negara, umpamanya kalau negara ini makmur, sentosa, damai, berdaulat, adil dan makmur. Saya ulangi lagi. Saya juga lupa. Ya itu nggak benar itu di hadapan Allah Ta'ala. Loh, nggak benernya gimana? Satu hal sebenarnya, kalau kita itu mau memberikan apa, memberikan sedekah kepada yatim piatu, memberikan makanan kepada yatim piatu, itu sudah diatur oleh Allah Ta'ala bagaimana kita itu memberi makan pada yatim piatu. Ya sudah dijelaskan, salah satunya di dalam surat Al-Insan, itu mulai dari ayat 5-9 itu diceritakan urut-urutan orang yang ada di dalam surga. Orang yang di dalam surga itu akan diberi cawan oleh Allah Ta'ala yang berisi air kafur. Yaitu air yang ada di surga, mata air yang ada di surga. Nah, itu salah satunya itu bagaimana itu bisa mendapatkan air kafur itu. Ini orang ada di surga, yaitu orang-orang, ini cirinya di dalam firman tersebut, orang-orang yang memberikan makanan kepada fakir miskin, yatim piatu dan tawanan. Tawanan perang maksudnya, tetap dikasih makan. Jadi kalau mamanya kita besok berperang, kita punya tawanan perang orang kafir, kasih makan, jangan dibiarin mati, kasih makan.
Ini salah satunya, dan itu biasa kita lakukan. Orang pasti ngelakuin, oh ngasih makan fakir miskin, kemudian yatim piatu, betul ya? Itu normal nggak itu? Nah, yang penting itu yang 9 ini. Yang penting adalah pada waktu dia memberikan makanan kepada fakir miskin, kepada yatim piatu, kepada tawanan, dan kepada siapapun yang diberhak, ini saya tambahin sendiri ya. Orang ini berkata, dan aku hanya mencari ridha Allah. Oh, jelas sekali itu. Dan aku tidak minta balasan apapun, termasuk terima kasih darimu. Itu ciri orang yang nanti menghuni surga. Salah satunya kalau memberi makanan seperti itu. Kalau mamanya kita kembalikan kepada apa yang terjadi di sekitar kita. Seseorang menginginkan yatim piatu diundang makan, dikasih amplop, kemudian minta didoakan. Agar apa? Agar berhasil. Agar apa? Cocok nggak dengan ayat ini? Nah, sekarang saya tanya, cocok nggak? Ini dalil dari Quran. Nggak cocok. Nah, kalau nggak cocok itu dosa nggak? Silahkan aja dikerjain. Nah, kalau saya gitu, silahkan kerjain. Nanti dia akan tahunya di akhirat. Dia mengerjakan sesuatu yang salah. Dan itu momennya diekspos. Di TV, di ini. Salah diekspos. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang dia menyebarkan sesuatu yang salah, saling membantu sesuatu yang salah, sama. Yang ngerjain masuk neraka nantinya, yang nyebarin sama juga. Nah, ini sesuatu yang salah sebenarnya. Nah, sebenarnya yang diambil itu apa? Yang diambil salah satu hadis menceritakan bahwasanya salah satu loh ya, doa yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala adalah doa anak yatim. Sudah benar itu. Itu sudah benar, nggak salah. Tetapi yang salah itu yang mau mempolitisir. Nah, akhirnya anak yatimnya begitu sendiri. Jadi didatengin, mau dibayar, mau mendoakan ini, mau akhirnya apa? Doanya nggak ikhlas. Padahal ini adalah doa anak yatim itu bukan dipolitisir seperti itu. Maksudnya adalah kalau kita itu sering nyumbang di panti anak yatim ya, sekali ditanyain untuk apa, sudahlah ini untuk saudara-saudara saya yatim piatu. 2 kali ditanyain untuk apa, biar saya doain, nggak usah, saya ikhlas lillahi ta'ala untuk saudara saya yang yatim piatu. 3 kali, 4 kali, tiba-tiba nanti ada di luar, kita tidak tahu, ada anak yatim lihat, oh itu bapak itu, oh ibu itu kok sering dia menyumbang ya. Terus dia tanya, dia doa untuk apa sih kok nyumbangnya rajin? Kan biasa habis seperti itu tuh. Ditulis Pak siapa tadi? Pak Edi. Wah, Pak Edi nih. Ini gimana? Wah, ini bacaan Qur'annya bagus nih. Gitu. Pak Edi, untuk apa? Dia lihat di catatannya, nggak ada untuk apa-apanya. Di situ anak yatim itu tergerak, dia mendoakan. Di itulah pada waktu doa itu bisa mulai diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi bukan barang-barang seperti itu. Bukan, itu Allah dibodohi itu namanya. Enggak. Nah, inilah yang salah. Ini sudah tersampaikan di banyak lini, sehingga kita harus berpikir ini salah. Tetapi semuanya diem, ya sudah, saya aja yang ngomong. Karena saya tetap melihat itu salah, nggak boleh seperti itu. Dalilnya udah salah, dipolitisir. Nah, kesalahan ini kalau terus dilakukan, setiap saat dilakukan, terus itu akhirnya menjamur, akhirnya suka mendatangkan anak yatim, kemudian suruh doa, percuma, buat apa? Dia sudah melakukan kesalahan di hadapan Allah Ta'ala. Kalau itu dianggap bahagia, biarin aja, wong dunia itu hanya permainan dan hanya senda gurau, betul nggak sih? Nanti kan intinya di akhirat, kalau memang itu dia menjalani akhirat, ya sudah. Dan sudah diceritakan di dalam Quran, sedikit sekali manusia yang bersyukur. Banyak cerita di dalam Quran itu sedikit sekali manusia yang bersyukur. Itu sebenarnya kalau Allah sudah menceritakan sedikit sekali manusia yang bersyukur, itu sedikit sekali manusia yang masuk surga, sebenarnya itu. Dan di antara yang bersyukur itu, yaitu tadi. Siapa di antara sedikit itu berarti sedunia itu nanti akan dilihat, orang muslim sedunia dilihat. Sedikit yang bersyukur. Bersyukur kenapa? Bersyukur salah satunya pergi dari sana menuju sini sampai sini. Alhamdulillah ya Allah atas perlindunganmu aku sampai tujuan dengan selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Sudah. Bukan berarti ya sampai sini sekian jam. Wah ini cepat berarti hebat dong nyetir saya. Sombong itu sudah. Sama aja kena lagi nanti.
Bersyukur itu seperti itu. Bersyukur, alhamdulillah bisa mendatangin majelis. Insya Allah kita benar-benar thalabul ilmi. Karena Allah Ta'ala ini juga disyukuri. Jarang-jarang kita itu diajak berakhlak yang baik. Kan gitu. Jarang-jarang. Ya ada sih. Tapi jarang. Nah ini saya ceritakan. Harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah. Malam ini aku bisa mengikuti pengajiannya Ustaz Danu. Mudah-mudahan pelajaran malam ini bisa meningkatkan imanku dan ketakwaanku kepadamu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Itu yang bagus. Jadi semua hal tentang kehidupan kita itu untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita, bukan untuk merosotkan kita, bahkan bukan untuk mau kesombongan, enggak ada. Semuanya untuk Allah Ta'ala. Semuanya untuk Allah Ta'ala. Makanya diceritakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Ibadahku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Berarti semuanya yang kita kerjakan semuanya di dunia ini memang hanya untuk Allah. Kalau kita menginginkan surga. Itu kuncinya. Ya bagaimana hanya untuk Allah? Ya itu sudah ada dalilnya dalam Quran. Itu sudah ada diterapkan dalam sunnah. Itu sudah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kita tinggal baca, tanya pada guru-guru kita yang memang faham. Insya Allah faham. Nah inilah yang harus kita ketahui. Bahwasanya yang namanya patuh kepada Allah Ta'ala itu takwa. Setiap hari. Apalagi kalau mamanya kita dengar salah satu cuplikan ayat. Innamal a'malu biniyat. Ya, semua perbuatan itu tergantung niatnya. Nah, sekarang saya tanya. Kalau semua perbuatan tergantung niatnya itu, kita mau niatnya karena Allah Ta'ala, coba. Kita dari mulai pagi sampai kita mau tidur aja. Dari kita mulai bangun tidur sampai kita mau tidur. Bangun tidur lupa kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya, bisa sholat, kita lupa. Kita itu bersyukur bahwa kita bisa sholat, ya. Kemudian kita bisa ngobrol dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, lupa kita syukuri. Kemudian kita siang melakukan pekerjaan, lupa nggak basmalah. Selesai melakukan pekerjaan sore hari, lupa nggak hamdalah. Kan gitu ya. Kemudian di siang harinya kita melakukan proyek, alhamdulillah, tapi di sini bangga. Loh kan repot semua. Jadi yang kita kerjakan itu karena Allah atau karena nafsu. Akhirnya kita ngerti bahwa ya Allah, ya Robbi, yang saya kerjakan itu kok nafsu saya semua. Nah ayo kita perbaiki. Di bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan. Benar. Tetapi kalau bisa jangan dosa kita seabrek itu kita diampuni sama Allah Ta'ala. Kita tidak tahu diampuni apa enggak. Ya memang itu bulan penuh ampunan, benar. Banyak para ustadz itu menceritakan semua dosa-dosa kita diampuni, ya alhamdulillah kalau itu betul. Tapi jangan merasa kita bangga. Kalau kita merasa bahwa kita bangga bahwa dosa kita diampuni, sombong nantinya. Betul nggak sih? Sombong nantinya. Makanya tetap kita satu persatu ayat-ayat Quran itu kita kerjakan satu persatu. Nah inilah yang akan menjadikan kita itu, akhlak kita itu insya Allah baik. Kita melihat Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Ya jangan hanya cuma takjub seperti Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Ya beliau menjalankan firman-firman Allah dengan tertib, tanpa mengeluh. Lah kita itu yang namanya kita mencoba mengamalkan syukur dan sabar itu kan susah sekali. Betul ya? Diberi sesuatu oleh Allah Ta'ala nggak cocok, gerutu. Kita mau melakukan sesuatu, kemudian kita itu dalam jangka waktu tertentu itu belum selesai atau belum ada hasilnya, jengkel. Kok nggak selesai-selesai? Kapan nih Allah begini-begini? Jadi kita malah suudon sama Allah. Nah, itu nggak bisa kita menjalankan sehari-hari seperti itu tuh susah sekali. Dan itu dosa loh. Nggak main-main. Jangan bilang itu manusiawi. Ya kalau kita lihat dari manusianya, ya itu manusiawi. Tapi kalau kita ingin menjadi orang yang takwa, yang nanti akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, jangan lihat manusianya. Kita lihat adalah akidahnya. Ayo kita kerjakan. Seperti itu. Membaca Quran, jangan mengejar bahwa Ramadan ini saya harus khatam, mamanya. Nggak usah dikejar.
Ya belajar Quran ya baca aja biasa. Karena mau khatam di bulan Ramadan nggak taunya bulan-bulan di luar bulan Ramadan tuh nggak pernah baca Quran namanya. Lah kan lucu. Jadi Allah itu bisa kita tipu. Enggak seperti itu ya. Kalau sebelumnya sudah baca Quran normal, nah di bulan Ramadan tuh nggak usah kita ngejar khatam. Allah Ta'ala yang akan memberikan rahmatnya kepada kita. Jika kita memang sehari-hari sudah baca Quran, kemudian di bulan Ramadan kita tetap baca Quran dengan tidak dikejar bahwa saya harus khatam banyak, lalu itulah ridha Allah akan masuk malah. Rahmat Allah akan besar di situ. Dan jangan pada waktu bulan Ramadan berlomba-lomba untuk sedekah. Ya Allah ketipu. Biasanya itu malah nggak nyuruh makan orang miskin. Kan gitu. Jangan kasih. Gitu. Sehari-hari. Iya dah. Jangan. Gayanya aja tuh. Tuh pura-pura. Di sana di Tegal tuh rumahnya bagus tuh. Gitu. Lah ini gimana? Di bulan Ramadan pura-pura nyumbang. Saya bilang pura-pura ya. Pura-pura nyumbang. Pura-pura loh. Ya dia nyumbang, tapi ini menipu Allah. Ya Allah kan udah tahu catatan setiap harinya itu malaikat atid itu ngirimnya itu lebih banyak daripada rokib. Walah, begini. Bagaimana ya? Kita mau mengejar ini ya itu namanya menipu. Istilahnya kalau mau pergantian jabatan itu biasanya si pegawai itu deketin bosnya. Nah itu mirip seperti itu. Kasih hadiah, kasih ini, kasih buah-buahan, kasih mobil, yang satu mobilnya itu second, yang satu mobilnya baru gitu. Nah nanti yang dikasih yang baru sama aja, yang nyogok juga sama, yang ngasih jabatan ya sama. Jadi sama-sama masuk neraka. Kalau enggak masuk tahanan KPK. Iya. Itu yang tidak disadari sebenarnya. Jadi itulah permainan orang-orang yang dia hanya untuk menyenangkan duniawinya, dia untuk menyenangkan nafsunya. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Kalau memang dia sehari-hari sedekahnya bagus, lemah lembut. Ini sudah sejak dulu, jadi enggak cuma ini. Sejak dulu dia lemah lembut mencari mirip seperti gimana caranya Rasul itu kepada orang lain beliau berbicara. Kita ikutin. Bagaimana Rasulullah itu dengan istrinya berbicara, kita ikutin. Kan gitu ya? Bagaimana Rasul mengecakkan itu mengaplikasikan ayat-ayat Quran, kita ikutin. Walaupun kita itu kepondal-pondal ya apa sih? Terpontang-panting maksud saya, kepontang-panting menjalankan itu susah sekali. Tapi kita tetap lurus saja. Nah Allah itu melihat lurusnya kita kepontang-panting nggak apa-apa, diketawain sama malaikat raqib. Tapi tetap niat kita baik. Itu yang jadi catatan. Itu seperti itu. Nanti di bulan Ramadan kita melakukan sesuatu yang baik itu sudah terbiasa dan Allah tersenyum. Nah, orang inilah yang memang akan apa istilahnya, ketakwaannya akan dinilai lebih di hadapan Allah Ta'ala. Nah, jangan hanya di bulan Ramadan mencari, kemudian itikaf 10 terakhir bulan Ramadan, itikaf di masjid, kemudian cari Lailatul Qadar. Lah itu yang susah. Ya nggak apa-apa. Kalau saya bilang, emang nggak boleh Ustaz? Boleh. Saya nggak ngelarang. Beneran, serius. Nggak ngelarang, boleh. Pertanyaannya adalah, kalau ada yang tanya, gimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, itu yang harus ditanyain. Itu yang harus ditanyain. Gimana caranya mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, kan sudah tahu. Yang mendapatkan Lailatul Qadar itu siapa sih awalnya? Rasul. Kalau sudah Rasul mendapatkan Lailatul Qadar, cukup. Kalau saya mengartikan, kalau ingin mendapatkan Lailatul Qadar, iya bersikaplah seperti Rasul. Nah, kalau sudah tahu dirinya sendiri, senyum sendiri aja gitu loh. Tahu nggak maksudnya? Ingin kira-kira dapat nggak? Ya jangan bilang enggak. Allahu alam, itu lebih tepatnya itu ya. Allahu alam, tetap berharap aja, mudah-mudahan Allah memberikan. Boleh ya. Itu menyemangati kita, nggak apa-apa. Saya suka yang begitu. Semangat. Iya, yang saya suka itu semangatnya di masjid, benar seperti itu. Baca Quran, muhasabah, boleh seperti silakan, nggak apa-apa, nggak ada, saya tetap akan mendukung. Cuma kalau tanya gimana cara mendapatkan Lailatul Qadar, saya cuma tanya yang mendapatkan Lailatul Qadar itu siapa? Rasul. Ya sudah, bersikaplah mirip seperti Rasul, cukup. Biar berpikir sendiri, aku itu sudah mirip nggak ya? Mukaku mirip nggak ya? Nggak tahu makanya wajahnya beliau kayak apa, kan gitu ya.
bajunya nggak mirip malahan, itu. Kalau beliau kan gamis, kalau kita begini nggak akan mirip-miripnya. Apakah yang dapat Lailatul Qadar itu yang berbaju gamis? Allahu a'lam juga, kan gitu. Iya, kok perempuan gimana? Iya laki-laki no. Kalau perempuan, kamu punya laki-laki kamu? Oh, enggak kok. Ya, makanya kamu pengen dia dapat Lailatul Qadar ya. Sudah, rahmat aja cukup lah ya. Rahmat itu di bulan Ramadan insya Allah lah mendapatkan. Seluruh umat Islam mendapatkan kalau rahmat. Insya Allah pasti. Amin. Kalau Lailatul Qadar saya sendiri juga bingung. Siapa ya yang kira-kira itu para pendakwah itu yang mirip Rasul? Itu gitu-gitu aja saya. Yang ini. Oh dia sih. Coba ini kayaknya bagus, dengerin sekali, 2 kali, 3 kali. Kok kepleset terus sih gitu. Yang satu ini dengerin sekali langsung, aduh telinga saya panas. Yang satu lagi, ini kok ketawa mulu sih. Jadi kan bingung, Rasul itu kan jelas ya. Jelas, kalau memang itu akidah ya ceritakan. Kalau bercanda pun biasa-biasa aja. Jadi itulah kalau memang kita menginginkan sesuatu hal yang baik, kita belajar untuk menjadi takwa, ya penuhi perintah Allah yang ada dalam Quran. Kerjakan apa yang sudah dikerjakan Rasul dalam sunnahnya. Dan lihat tuntunannya dalam hadis. Sudah. Gampang gak? Gampang ya? Teorinya. Maksudnya ini gampang insya Allah gitu loh. Teorinya. Ya saya juga bilang gampang teorinya. Jalaninya astagfirullahaladzim. Lawang saya itu basmalah dari sana ke sini lupa hamdalah. Kan gitu. Saya itu pakai baju lupa basmalah. Saya sudah pipis lupa hamdalah. Kan gitu. Coba kalau mamanya nggak bisa pipis seminggu emang enak. Betul nggak sih? Aduh. Udah aja kembung sininya. Saya pernah nangani orang yang ininya gede, besar sekali. Iya betul itu. Jadi besar sekali. Nah ini juga sama. Padahal itu orang itu tahu agama loh. Salah satunya seperti itu. Tahu agama. Saya tahu persis. Tapi saya nggak mau cerita siapa. Tahu agama. Karena dia kepala ya yang urusan agama lah. Ya itu pernah. Gimana? Pak Haji, itu saya jawabnya, Ustadz tolong Ustadz, ini sudah dikateter sama rumah sakit itu keluarnya hanya tes gitu aja, tolong Ustadz. Ya sudah saya bantu ya cuma inginin Pak Haji dulu kalau punya keinginan seringnya ngotot, kalau nggak terpenuhi marah nggak? Iya. Sudah mohon ampun pada Allah. Iya insya Allah Ustadz paham, insya Allah paham. 2 hari kempes. Nah kan enak ya alhamdulillah itu. Nah itulah akhlak. Jadi kenapa saya mohon ampun sudah tahu, karena sudah kenal dengan saya. Mohon ampun sama Allah Ta'ala tentang ini Pak Haji insya Allah Ustaz. Beliau langsung mohon ampun ngerti, 2 hari kempes sudah. Setelah mohon ampun mulai kempes, pipisnya terus. Habis itu kempes. Diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Gampang nggak? Insya Allah gampang. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun silakan. Tapi jelas, mohon ampunnya di titik itu. Nah beliau karena memang beliau juga seorang ustadz, juga seorang kepala urusan yang begitu-begitu, agama maksudnya. Saya nggak perlu cerita. Ya beliau pasti tahu dalilnya. Ya tinggal ngobrol sama saya. Tahu nggak ustadz yang begini? Insya Allah tahu ustadz. Paham? Insya Allah paham. Gampang saya ngasih tahu. Tapi kalau ketemu sama orang yang tahu agama tapi dia tuh ngeyel dikasih tahu, repot. Sudahlah sana, telan aja itu, gitu aja paling. Nanti kita lihat nanti di akhirat. Paling gitu aja saya. Nah, inilah salah satu hal bahwasanya kita harus pahami yang namanya taat kepada Allah Ta'ala itu susah, tetapi harus kita kejar. Di bulan Ramadan itu jangan kita kejar hanya untuk mencari rahmat Allah. Jangan hanya untuk, maksud saya itu jangan kita melakukan sesuatu hal hanya mengejar untuk rahmat Allah karena nafsu. Tetapi kerjakan dari sebelum bulan Ramadan itu dikerjakan terus. Sehingga kita dari mulai mulut kita tertata bagus, hidung ini untuk apa? Hidung ini untuk mencium daerah hawa-hawa sekitarnya. Berarti kita kalau mencium sesuatu perbuatan tidak enak, nasihati yang baik. Kalau tidak mau biarkan, tetap nasihati yang baik.
Kalau mamanya merasa kita melihat sesuatu yang nyaman, ya kita bersyukur. Semuanya itu seperti itu. Kemudian mata kita itu bagaimana mata kita ajak sujud pada Allah Ta'ala. Melihat sesuatu nggak cocok, jangan emosi, jangan marah. Kalau melihat sesuatu mengenakan, jangan bangga. Ya, seperti itu. Telinga kita, bagaimana telinga kita ajak untuk sujud pada Allah Ta'ala. Kalau mendengar sesuatu memuji kita, ya jangan dipuji. Ya ceritakan bahwa kita tahu walillah ilham, bahwa hanya Allah yang memang yang maha dipuji dan diagungkan. Udah tahu, jadi bukan kita. Kemudian kalau mendengarkan sesuatu nggak cocok, jangan emosi, jangan marah. Itu telinga, mulut tadi, lintalahum, lemah lembut kepada siapapun orang. Itu harus dilatih. Kemudian tenggorokan ini untuk mengencengkan suara, merendahkan suara. Itu harus belajar suara kita direndahkan. Dan memang sudah diceritakan di dalam Quran bahwasanya kalau ada orang yang di situ ada Rasulullah, kalau Rasulullah bicara jangan memperkeras suaranya lebih keras daripada suara Rasul. Itu sudah dianggap dosa. Jadi kita harus tahu tahapan seperti itu, ngerti, sehingga kita ngomong juga nyantai, enggak teriak-teriak seperti itu. Kalau budaya gimana, Ustaz? Ya belajar untuk lembut. Rasul itu budaya Arab itu teriak semua loh. Tapi Rasulullah itu lembut, lebih lembut daripada wanita yang bicara. Saking lembutnya. Jadi budaya Arab itu gitu. Ya Rasulullah lembut aja, nggak mau tahu gitu loh. Iya. Jadi intinya harus kita sadari bahwasanya kalau kita memang mau takwa di hadapan Allah Ta'ala harus benar-benar totalitas. Walaupun susah. Saya pun belajar untuk gimana ya Rasul itu seperti ini. Gimana Rasul menghadapi istri, gimana Rasul menghadapi anak, gimana Rasul menghadapi orang lain, gimana Rasul menghadapi orang seperti ini. Bagaimana Rasul menghadapi orang kafir, bagaimana Rasul menghadapi orang kafir yang berontak, bagaimana Rasul menghadapi. Itu terus seperti itu, bagaimana kita seperti itu. Karena memang kita ketahui bahwasanya Rasul dilahirkan di dunia ini adalah untuk memperbaiki akhlak. Jadi sudah tahu. Jadi kita sendiri itu merasa bahwa kita manusia sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, memang masih banyak kesalahan, banyak dosa. Jadi sudah cukup. Kemudian kita belajar untuk memperbaiki. Hijrah setiap saat. Nah insya Allah di situ. Nah tentang hubungannya dengan sakit inilah kita harus tahu bahwasanya tubuh kita itu adalah alat untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Karena memang nanti tubuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala di akhirat. Sebelum kita itu masuk di dua hal di akhirat ya, yaitu masuk neraka, naudzubillah, atau masuk surga, alhamdulillah, kan gitu ya. Nah kita tidak tahu, makanya harus diperbaiki sekarang. Sesuatu hal yang tidak umum di masyarakat tapi dalilnya jelas, ya nggak apa-apa, kita pegang aja baik, teguh. Kalau masyarakat suka yang seperti tadi, ya menggunakan anak yatim yang sebenarnya itu salah, ya nggak perlu kita tiru. Kalau mau nyumbang aja ke anak yatim. Saya juga yatim. Loh, ayah saya sudah almarhum maksudnya, gitu. Kan tinggal sama ibu. Gitu. Wah, itu yatim piatu. Ada yang janda? Jadi udah angkat tangan. Siapa yang mau nyumbang pada janda? Tapi yang nyumbang maunya bilang gini, emang uang aja gitu. Berani nerima uang dari saya. Ayo sudah dilamar aja kok lama-lama kan gitu ya. Jadi memang harus belajar kita mematuhi perintah Allah. Belajar untuk paham, tidak tahu bertanya. Karena memang belajar ayat-ayat Quran itu susah. Kalau boleh saya cerita, itu susah sekali. Banyak hal yang kadang-kadang kita tidak tahu, sangat banyak yang tidak tahu, yang tersirat di dalam firman-firman Allah. Banyak. Dan itu kalau memang sudah ketemu dengan yang pandai, umumnya yang pandai itu biasanya kan dari sana itu loh, yang LC itu pandai-pandai, atau ustadz-ustadz yang memang hebat-hebat itu pandai-pandai. Mudah-mudahan ketemu, tanya ayat ini, tanya ini, sehingga paham lah. Kalau tanya sama saya, mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, ya mohon maaf, karena saya sendiri manusia biasa. Kan biasa gitu ya. Nggak salah kan kalau mau saya ditanyain nggak bisa jawab, nggak salah ya. Kan daripada saya itu salah jawab, salah nanti saya di hadapan Allah Ta'ala. Nah, sakit itu adalah karena apa?
karena salah satu organ tubuh itu nggak bisa diajak sujud kepada Allah Ta'ala atau banyak dosa. Sebenarnya itu aja intinya. Kalau memang sudah banyak dosa, ya sudah kita mohonkan ampunan. Mana mamanya sakit batuk, ini kalau bicara ngeden itu ngotot mamanya. Nah, itu batuk. Nah, itu lama-lama batuk. Kalau enggak ya hobinya nah, itu biasanya kalau bicara ngeden. Ngotot maksudnya. Itu bisa. Kemudian apalagi? Apalagi ya? Mending kita tanya jawab aja ya, daripada saya terangkan gini ya. Ya, kalau saya terangkan nanti kan ini sudah duduk manis, tertib, energi nggak keluar, ada snacknya. Saya di sini ngomong terus kosong blong di sini. Jadi curang namanya. Nggak, kalau ini mah bercanda ya. Ya. Ayo kita segmen berikutnya kita tanya jawab, kita lebih santai, kita tanya jawab. Boleh? Oh, ada apa ini? Oh, dari online. Coba saya lihat. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Wah, nggak kelihatan ini. Yang mana ini pertanyaannya? Yang atas. Ustadz Danu Kacir. Oh, bukan. Yang mana ini? Anggra ini hanya garis saya lihat. Gimana? Tolong dong. Siapa yang bisa? Bacain deh, tolong. Ini yang online ya. Pakai mic. Dari siapa, Mas? Ya, ini pertanyaan online Pak Ustadz dari Dina Anggra ini. Assalamualaikum Ustadz, untuk sakit turun berok atau peranakan turun, apa penyebabnya? Sikap yang salahnya? Kalau hernia juga apa penyebabnya? Apa yang harus saya perbaiki? Oh ya. Waalaikumsalam Mbak Anggra ini ya. Kalau hernia dengan turun berok, hernia dengan turun berok itu mirip. Tapi kalau kandungannya melorot ya, apa tadi? Peranakannya turun ya, rahimnya turun. Itu disebabkan apa? Kalau turun berok atau hernia itu insya Allah sebenarnya di daerah pinggir kanan sama kiri di perut kita yang paling bawah itu ada 2 lubang kalau nggak 3 lubang itu. Nah itu kadang-kadang melebar, kalau melebar nanti ususnya bisa keluar. Nah itu yang dikatakan turun berok namanya. Nah itu keluar karena apa? Biasanya begini, biasanya kalau ada permasalahan di dalam keluarga itu mau diselesaikan dengan ngotot ya. Mau diselesaikan dengan ngotot tapi tidak ketemu solusinya. Tidak marah sebenarnya, tapi mau ngotot diselesain, tapi tidak ketemu solusinya. Jadi itu ususnya melorot. Nah ini doanya jelas Mbak Anggra ini atau Ibu Anggra ini ya. Doanya jelas, yang jelas nomor pertama itu ada basmalah, hamdalah, sholawat Nabi ya. Kemudian syahadat, kemudian Fatihah, baru doa. Ya Allah, jika saya terkena turun berok, itu doanya kalau bisa dibaca lebih bagus lagi itu memang di tiap-tiap sholat tapi khusyuk, atau di sholat sunnah tahajud tapi di bulan Ramadan ini ya malah setiap saatnya boleh dibaca. Kemudian doanya, ya Allah jika saya terkena turun berok disebabkan jika ada persoalan di dalam keluarga, saya sering ngotot mau menyelesaikan tapi tidak ketemu solusinya. Jadi sebenarnya dia ngotot tapi nggak ada solusinya. Nah itu dimohonkan ampunan. Jadi nanti kalau itu biasanya dengan suami atau istri biasanya. Nah itu nanti kalau sudah doa itu dilantunkan setiap saat, berarti dengan suami atau dengan istri, kalau ada persoalan lebih tenang, lebih santai. Insya Allah itu nanti usus akan kembali, lubang yang menganga besar itu akan menutup. Insya Allah seperti itu. Itu menutup dengan sendiri, tapi tidak sehari 2 hari ya, itu butuh waktu nanti. Karena nggak akan jadi cepat, karena memang itu sunatullahnya memang ya pelan-pelan mengikuti keseriusan dalam berdoa, mengikuti amal solehnya beliau Mbak Anggra ini. Itu kalau turun berok. Kemudian kalau kandungannya turun ini
ini biasanya agak apatis dengan suami, biasanya gitu. Agak apatis dengan suami atau agak istilahnya itu kalau dengan suami itu sering bukan cuek, ngambul itu apa ya? Mutu ngambek, ya, ngambek terus tapi mau putus asa nggak ke arah putus asa, ngambek aja, ngambek, mukanya nggak enak, nggak marah, ngambek gitu, ngambek. Nah ini peranaan ini akan turun nanti, hanya gitu. Itu hanya ngambek dengan suami tapi terus menerus. Jadi ngambeknya itu lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari. Minimal 3 hari ngambeknya masih ada. Jadi kalau ingat masa kemarin ngambek lagi, suaminya nggak tahu. Nah, ini yang akan jadi, insya Allah itu akan menjadikan kandungannya turun. Nah itu doanya sama, basmalah, hamdalah, salawat nabi, kemudian syahadat, kemudian fatihah. Nah doanya adalah, ya Allah jika kandunganku turun disebabkan karena aku sering ngambek dengan suamiku atau dengan ayahku. Ya, 2 nih. Jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang aku lakukan kepada suamiku boleh, kepada ayahku boleh. Doa ini diulang terus, diulang terus. Kemudian sehari-hari kalau memang nggak cocok dengan suami, nggak usah ngambek, senyum aja. Nah semakin kita tuh senyum dengan suami, semakin rahim itu akan dinaikkan lagi pada tempat semula. Insya Allah seperti itu. Jadi itu memang bisa terjadi karena ada beberapa wanita itu memang rahimnya melintir-melintir itu ada. Karena apa? Karena nggak cocok sama mertua laki-laki. Memang ada, betul. Jadi merintir sehingga susah punya anak. Tapi setelah paham, melihat acara saya di YouTube, didengerin dengan tulus, dengan ikhlas, kemudian dia minta maaf sama mertuanya, alhamdulillah 2 bulan kemudian Allah memberikan dia hamil. Nah setelah hamil, alhamdulillah dia ketemu sama saya, padahal saya belum kenal. Ustadz, alhamdulillah ini anak saya itu hasil dari YouTube. Loh gimana caranya? Hasil dari YouTube, nggak taunya itu dengar cerita saya di YouTube. Oh gitu, oh ya. Alhamdulillah manfaat kalau gitu ya. Nah itu memang seperti itu. Jadi Bu Anggraini atau Mbak Anggraini, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan bisa manfaat ya bagi semuanya yang mendengarkan. Amin. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Wah Mas Edi, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Trianto dari kota Palembang. Dan Jauh. ujung Palembang lagi Pak. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya satu hal Pak Ustadz. Iya. Saya ini Pak kalau duduk lama seperti ini, kaki saya itu terasa linu. Oh ya? Dari sini sampai kaki linu semua Pak. Kiri kanan atau kiri aja? Kiri kanan. Kiri kanan. Kayak jalan gitu ya. Iya. Gerak jalan kiri kanan gitu. Ya, saya kira itu aja Pak Ustadz. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya dipegang dulu. Nah, saya mau ngobrol sama Pak Edi nih, Mas Edi. Mas Edi, saya mau tanya, apakah Mas Edi dulu tuh sering ngamalin amalan? Nah, amalan nih, saya nggak tahu bacaan-bacaan yang diamalin untuk duniawi. Pernah ada Pak Ustadz. Lebih sering? Dulu loh ya. Iya, saya nggak bilang sekarang loh ya. Dulu Pak. Dulu itu ngamalin, maaf ya. Iya. Surat ini biar begini begitu. Iya ada. Surat ini biar begini, betul. Dan itu diamalkan terus dulu. Iya, ada satu amalan itu. Jangan disebutkan suratnya, nanti ditiru sama yang lain-lain ya. Jangan. Apalagi kalau urusan dengan pelet, jangan dah. Jangan, saya mohon dengan amat sangat jangan diceritakan. Ini di YouTube banyak dilihat oleh orang. Nanti cukup Mas Edi berdua dengan saya saja. Biar saya dapat ilmu peletnya. Ya, iya gimana? Benar nggak itu? Benar. Dulu ngamalin. Ada, tapi nggak seberapa banyak. Nggak seberapa banyak. Tapi diamalin ya. Satu. Yang kedua, sering ke orang pinter nggak? Maksud saya sering itu lebih dari sekali 2 kali. Mamanya ke orang pinter, ke kiai mamanya. Kiai dalam tanda kutip loh ya. Bukan kiai agama beneran loh ya. Iya. Kiai dalam tanda kutip, nggak tahu ada sesuatu, kemudian dia ngasih air putih diminum. Pernah. Pak Oh ya. Ya sudah. Terus yang berikutnya. Nah ini yang berikutnya nih, minta dijawab jujur.
Mas Edi sudah punya istri belum? Sudah. Berapa istrinya? 1. Alhamdulillah. 1 aja ya? 1 aja. Kok ragu-ragu jawabnya? Iya. Alhamdulillah. Mas Edi, saya mau tanya. Mas Edi ini umurnya berapa? 40 tahun. 40 tahun. Mas Edi ini kalau memberi masukan kepada istri atau di dalam keluarga agak keras nggak sih? Saya tanya jujur. Agak keras tuh, kalau keras tuh, gitu ya. Kalau agak keras ya, tapi kalau nggak dijalanin, jengkel sini. Betul ya? Betul Pak Ustadz. Yang paling banyak sama siapa? Sama istri Pak. Sama istri. Iya. Alhamdulillah 1 loh juga. Dia jengkel ya. Oke. Mas Edi, saya ajak. Mudah-mudahan ini Mas Edi jauh-jauh dari Palembang. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya pada Mas Edi ya. Amin, ya. Saya tanya, serius dijawab serius. Mulai hari ini maukah Mas Edi kalau memberikan masukan ya, atau nasihat, atau mengajak istri dalam berbuat baik, saya mohon kalau istri belum mampu menjalankan, paham ya? Istri belum mampu menjalankan atau istri tidak mau menjalankan, saya katakan tidak mau, saya anggap ya. Mas Edi maukah belajar untuk tidak marah semata-mata karena Allah? Insya Allah Pak Ustaz. Insya Allah ya. Insya Allah mau. Karena Allah ya. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya, Mas Edi, jika Mas Edi yang kemarin-kemarin dulu, maksud saya beberapa tahun dulu, itu yang sering ngamalin bacaan-bacaan yang saya lihat ini kayaknya bacaan dalam Quran, ya, betul ya? Betul. Nggak salah saya, cuma saya nggak mau ngomong aja ya. Bacaan dalam Quran yang niatnya duniawi, paham niat duniawi? Iya. Paham ya? Insya Allah paham Pak. Oke. Kemudian yang dari orang pintar atau kiai kasih air putihnya, tahu ya? Iya. Jika dalam membaca atau dalam meminta air putih, ilmu yang masuk ke dalam Mas Edi ini tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, paham ya? Insya Allah. Tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Jika semua ilmu yang ada dalam tubuh Mas Edi ini musyrik, maukah Mas Edi mohon ampun tentang kemusyrikan yang Mas Edi pernah lakukan sebelumnya kepada Allah? Mau Pak Ustaz. Lillahi ta'ala ikhlas? Ikhlas lillahi ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau lepaskan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Edi, khususnya ada di kakinya. Dan ampunilah kesalahan dan dosa Mas Edi. Jika di dalam membina keluarga dengan istrinya, seringkali Mas Edi keras, seringkali Mas Edi kaku. Ampuni dosa Mas Edi ya Allah. Ampuni dosa Mas Edi ya Allah. Ampuni dosa Mas Edi ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Tadi waktu duduk kaku nggak sama Linu nggak? Tadi sebelum ini kita ngobrol. Linu sekali. Sekarang saya tanya, sekarang gimana sekarang? Sekarang setelah kita doa. Agak mending tapi gemeteran Pak Ustaz. Oh nggak apa-apa. Gemeteran nggak apa-apa. Berarti memang ilmunya insya Allah keluar. Coba sekarang coba berdiri. Qurannya mohon depankan dulu. Ya berdiri Mas Edi. Nggak apa-apa. Mic-nya di bawah aja nggak apa-apa. Mic-nya di bawah aja. Ya. Oke. Iya. Alhamdulillah ini kayaknya pada keluar ini. Amin. Antek company ini pada keluar. Iya ini yang dulu nyuruh ini loh apa namanya? Romusa pada keluar. Paham ya? Insya Allah Pak Ustaz. Terasa nggak ada yang jalan ke arah ke sini? Ada. Kerasa? Ada yang terasa turun Pak Ustaz. Turun gitu ya? Turun. Nah itu insya Allah temannya Mas Edi dulu, itu sekarang ikhlas dia keluar sambil nangis loh ini. Dia nangisnya kayak saya dengerin coba. Oh, tolong saya jangan ditinggalkan dong. Gitu dia ngomongnya gitu. Ini jinnya maksudnya, paham ya? Insya Allah Pak. Insya Allah ini keluar. Nah inilah yang dinamakan kalau ikhlas melepas ilmu karena Allah. Ini keluar tanpa bacaan. Hanya saya ajak mau doa permohonan musyrik, mau ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas ini langsung mulai jin itu keluar. Enak sekarang ringan.
Lebih ringan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silahkan duduk Mas Edi. Iya. Di sini maksud saya kameranya kasih Mas Edi lagi ya, biar bisa ngesut saya lagi. Kenang-kenangan ke Palembang ya. Wah malah asik sama kameranya sekarang. Udah lupa sakitnya. Lebih enak sekarang gimana? Alhamdulillah enak. Nah, inilah jauh-jauh dari Palembang datang ke Jakarta hanya untuk mendengarkan tauziah semata-mata karena Allah Ta'ala. Tidak ada lain kecuali kecintaan Mas Edi. Barangkali memang bisa sama saya, tapi memang semata-mata lillahi ta'ala. Inilah yang saya ceritakan. Kalau Allah berkehendak, walaupun siapapun yang hanya berkata ikhlas, mau memohon kemusyrikan kepada Allah Ta'ala, insya Allah mau. Karena semua bacaan yang bukan lillahi ta'ala, nah, seperti itu tadi, kan sudah diceritakan dalam Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi sesungguhnya salatku, ibadahku untuk Rabbul Alamin. Nah ini saya anggap membaca Quran itu bisa dikatakan ibadah kalau niatnya lillahi ta'ala. Tapi kalau niatnya hanya untuk duniawi, dapatannya ya jin yang nongkrong. Astagfirullah. Nah makanya kalau saya ceritakan karena saya nggak bacain doa-doa, saya nyanyiin la haula wala quwata illa billah. Sudah cukup Mas Edi? Alhamdulillah. Ada lagi barangkali yang mau tanya? Mana? Oh ibu-ibu, ya silahkan ibu-ibu. Ibu-ibu agak ke tengah sini, saya nggak bisa lihat. Agak ke tengah sini. Hah? Oh, kok anak kecil mau yang tanya anak gede apa anak kecil? Loh, gimana nanti dia? Hah? Apa? Oh kakinya sakit. Siapa yang sakit? Sifa. Yang mana? Ini maju. Kakinya sakit sejak kapan? Oh ini Sifa. Oh ini. Kaki sebelah mana Dek itu mic-nya? Kaki sebelah mana Dek? Di sini. Di mana? Oh kiri. Sakitnya sejak kapan? Dari kemarin. Oh dari kemarin. Sakitnya cekut-cekut apa linu? Bingung juga ya cekut-cekut sama linu ya. Rasanya gimana? Rasanya gimana? Rasanya sakit sekali atau gimana? Sakit sekali. Sakit sekali ya. Mama ada? Mana mamahnya? Oh ibu mamahnya, bundanya. Ayahnya ada? Lagi nggak ada itu kemana maksudnya? Hah? Pergi kemana? Hah? Oh ke Pekanbaru. Oh ini jauh-jauh dari Palembang ke sini malah bapaknya pergi ke Pekanbaru. Sudah berapa hari ke Pekanbaru? Oh dari 16 hari. Oh. Ya. Sakit ya, Ki. Ibu, saya mau tanya, pada waktu ini ayahnya pergi ini, mohon maaf, Ibu jengkel nggak sama suami? Oh, nggak pernah jengkel, alhamdulillah. Hebat. Kalau ayahnya emosional nggak, Bu? Keras ya? Pada waktu, oh ya. Keras banget ya? Kira-kira gini. Ibu, saya tanya ya, adik Siva, Ibu boleh maju, maju berdiri nggak apa-apa, boleh maju berdiri nggak apa-apa, biar semuanya kedengaran di sini. Maaf, ya. Maaf ya. Iya, berdiri aja Bu, berdiri aja nggak apa-apa Ibu. Ya. Gimana? Ya, saya mau tanya, ayahnya keras, benar? Benar keras, Pak. Keras ya. Mic-nya agak deket. Iya keras, Pak. Keras ya. Ya. Oh. Kalau sama ibu juga sama, walaupun ibu sebenarnya nggak hobi banyak ngomong, itu beliau juga keras. Iya betul. Betul ya. Ya bawaan dari sananya, Pak. Bawaan dari mana? Dari Pekanbaru atau dari mana? Dari aslinya gitu loh. Dari mana? Dari aslinya dia. Oh gitu. Iya. Terus gimana kalau yang marah bapaknya? Kemarin
dia bilang. Mic-nya di dalam keluarga. Kalau ini yang kaki kiri adik Siva yang sakit, ibu sayang sama suami? Insya Allah Pak kalau nggak salah. Ya, sudah insya Allah pakai nggak salah lagi. Iya. Ibu lucu sih, Bu. Kalau udah insya Allah nggak usah pakai nggak salah. Kalau mau nggak salah jangan pakai insya Allah gitu. Ibu sayang sama suami nggak salah gitu. Ibu, saya hanya mohon nanti di rumah adik Siva ini kakinya kan sakit. Insya Allah ini memang kerasnya suami kepada ibu khususnya. Jadi kalau boleh saya tanya, ibu, maukah ibu mendoakan suami walaupun suami itu sebenarnya kurang baik di hadapan Allah? Mau nggak Bu? Mau dong Pak. Tiap Salahan. hari aku doain selalu. Doanya gimana? Suruh tobat aja gitu loh. Ya. Bukan doa itu nyuruh tobat namanya. Ibu ini. Doa itu kayak gini Bu, saya ajarin ya. Ibu namanya siapa? Ibu Aswita. Ibu Aswita, namanya aja keren loh. Ibu doanya yang tadi jelas ya, basmalah, hamdalah, sholawat Nabi, syahadat, kemudian Fatihah. Nah ini doanya ya, saya ceritakan. Doanya gini, ya Allah, jika kaki kiri anak saya yang bernama Siva binti itu Harry. Oh iya, nama suaminya aja lupa ya. Udah malas gitu. Hah? Udah malas ngingetin dia Pak. Pakai mic dong, gimana? Udah malas ngingetin gituan. Astagfirullahaladzim. Bu, ini bulan puasa, bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Ibu itu bilang malas ngingetin dia. Iya malas, tapi nggak usah diomongin. Nanti kalau malaikatnya denger, bener-bener loh nanti malas beneran. Bener malas Pak. Astagfirullahaladzim. Udah nggak salah lagi, emang bener Pak. Udah malas. Udah. Ibu, udah. Ya sudah. Aduh, sudah. Heri namanya suami ya. Jadi nanti doa gini, ya Allah, jika kaki kiri anak saya yang bernama Siva binti Heri, kan gitu ya. Jika sakit, jika itu disebabkan karena kekerasan emosional ayahnya Siva di dalam mengatur rumah tangga dengan tidak penuh dengan kebenaran, kebaikan. Ya Allah, jika itu menjadi dosa di hadapan-Mu, ampuni dosa-dosa Heri, ayahnya Siva. Doakan seperti itu. Iya, baik. Jadi jangan, ya Allah, biarkan atau jadikan dia tobat kepadamu. Jangan gitu, itu nyuruh Allah. Mending didoakan aja. Ya, baik, Pak. Nanti juga bisa diajak doa. Jadi doa, ya Allah, ini doanya Siva ya Bu ya. Ya Allah, jika kaki kiri Siva ini sakit disebabkan karena kerasnya, emosinya, amarahnya ayah Siva. Jika dalam mengatur rumah tangga, ya Allah, jika itu dosa, ampuni dosa ayah Siva ya Allah. Nah, doanya seperti itu. Ya baik Pak. Iya, paham ya? Makasih ya Pak Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siva, sekarang saya mau tanya, kakinya sekarang gimana yang kiri? Berdiri coba. Dirasakan yang dengan yang tadi enakan mana? Hah? Enakan mana? Itu pakai mic. Sekarang gimana rasanya? Digerak-gerakin? Masih. Hah? Masih sakit. Masih sakit. Ya sudah. Ustadz doain ya. Sifat dengerin Ustadz ya. Mau? Mau ya, dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk saudariku yang bernama Syifa yang saat ini ada di hadapanku dan kaki sebelah kirinya sakit. Ya Allah, jika kaki sebelah kirinya sakit disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa ayahnya dalam mengatur rumah tangganya, khususnya dengan istrinya, senantiasa penuh dengan kekakuan, senantiasa penuh dengan emosi, senantiasa penuh dengan amarah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah agar engkau ampuni dosa ayahnya Syifa, di mana dalam mengatur kehidupan keluarganya penuh dengan emosi, amarah, kekakuan. Ya Allah, ampuni dosa-dosanya, ampuni dosa-dosanya, ampuni dosa-dosanya ya Allah, amin. Ya Allah, jika ada makhlukmu yang menyerang pada kaki kirinya saudariku yang bernama adik Syifa, aku mohon kepadamu jika makhluk tersebut menyerang karena amarahnya, ampuni amarahnya. Kalau dia menyerang karena keinginannya menguasai kakinya adik Syifa, ampuni keinginannya, ampuni kekakuannya, ampuni arogannya, ampuni egoisnya ya Allah. Ampuni kesalahan-kesalahan dan dosa makhluk yang menyerang kaki kirinya Syifa. Ampuni dia, amin amin ya rabbal alamin. Dan berikanlah kesembuhan pada kaki kirinya Syifa ya Allah, amin amin ya rabbal alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Sekarang gimana kakinya sekarang habis doa? Coba angkat. Gimana? Sudah? Pakai nih. Gimana sekarang? Alhamdulillah. Udah nggak sakit? Bilang apa sama Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bu, jangan benci sama Heri. Ya, jangan. Ya sudah. Hah? Iya, sama-sama. Iya, cantik-cantik loh. Ada lagi? Snacknya sambil di ini ya, dicobain ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri dari Cengkareng. Saya ingin tanya, bagaimana caranya perilaku lembut kita tidak membuat pihak lain melakukan lebih semena-mena? Gimana? Ulangi. Bagaimana caranya supaya perilaku lembut kita? Perilaku lembut. Tadi kan kita baca Quran. Oh iya. Lemah lembutan kita, betul. Tidak membuat pihak lain itu bisa melakukan lebih semena-mena. Gimana maksudnya ini? Tidak membuat pihak lain. Oh, maksudnya apakah dengan kelemah lembutan kita menjadikan pihak lain itu malah semena-mena gitu? Semena-mena, iya. Oh, nggak usah takut. Bagaimana caranya? Oh, nggak usah bagaimana caranya. Bagaimana caranya itu kalau ada nyanyi lagu Man Paman sing guyang jaran. Tok tek tok dung tok. Nah, itu lagu. Intinya adalah kalau Mbak Tantri kalau sudah melakukan kebaikan semata-mata karena Allah Ta'ala, nggak usah takut dengan orang itu mau semena-mena sama kita, karena Allah akan menjaga. Di dalam Quran sudah dijelaskan, seseorang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan melakukan ketakwaan menjalankan isi Quran, nggak usah takut dengan orang-orang lain, dengan orang-orang kafir atau orang-orang dolim. Allah akan menjaga. Makanya nggak usah bingung, santai aja. Kan yang penting kita nggak kepada orang tersebut, dia semena-mena kita maafkan, kan gitu, betul nggak sih? Ya. Kalau semena-mena nggak dimaafin nggak kira-kira? Apa? Kalau dia semena-mena, kalau kita sudah halus, ya. Terus kemudian dia semena-mena, kira-kira kalau menurut ayat tadi harus dimaafin apa enggak? Ah iya sudah, kan sudah tahu tadi. Oh iya ya dimaafkan, maafkan. Biar nanti banyak cowok-cowok yang suka sama Mbak Tantri, ya dimaafkan. Amin. Kayaknya belum punya pacar. Amin ya Mbak ya, alhamdulillah. Oh, senyum beneran loh, amin ya. Oh amin beneran deh ya, alhamdulillah. Aduh, aminnya terus-terusan sampai pulang, amin terus nanti. Iya. Yang lain silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Ya. Agak dekat. Saya ingin bertanya Ustadz. Ya. Kami dari Palembang. Udah. Dekat aja. Nama saya Darmawi, Pak. Pak Darmawi. Ya. Saya ingin bertanya, Pak. Saya sering sakit kepala, Pak. Sudah itu sering sakit dari lutut ke bawah, Pak. Cuman itulah Pak yang saya tanya. Cuma itu dua itu ya, dari lutut ke bawah. Ini semua sakit atau ini sakit, itu sakit? Kan beda-beda nih ya? Dari lutut sampai ke jari, Pak. Oh, jadi satu kaki dari lutut ini semua gitu ya? Semua sakit, Pak. Itu kepalanya sakit, Pak. Kepala sebelah mana? Depan? Sakit semua, Pak. Hah? Sakit semua. Tapi datangnya dari depan, Pak, ke belakang. Oh, dari depan ke belakang. Sampai ke urat belikat ini, Pak, kalau bahasa. Oh, sampai urat belikat. Pak Darmawi. Pak Darmawi kerjanya apa? Tani, Pak. Dekat. Tani Pak, ya? Ya, tani. Petani. Petani karet tapi yo. Petani karet. Petani sawit ya sama aja. Alhamdulillah ya. Pak Darmawi sudah berapa lama sakit ini? Langsung ini jadi ini sama ini nyatu apa sendiri-sendiri ini dulu apa ini? Sendiri, Pak, sendiri-sendiri. Yang mana dulu yang sakit? Yang sering sakit ini sekarang ini, Pak, kepala yang sakit, Pak. Awalnya dulu sakitnya kepala dulu apa kaki dulu? Kepala, Pak. Kepala dulu sakit, terus kemudian baru kaki. Baru kaki, Pak. Sudah berapa hari sakit? Ini sudah hampir 3 tahunan. Bolah. Udah lama. 3 tahun. Punya sebelum sakit itu ada marah sama seseorang? Ingat-ingat coba, ingat-ingat sebelum itu pernah ada marah sama seseorang atau berselisih paham dengan seseorang barangkali. Ini hanya saya mengingatkan aja. Ada, Pak. Ada, Pak. Yakin? Sebelum sakit nih? Ada, Pak. Yakin? Yakin, Pak, ada. Tahu orangnya, nggak usah disebutin namanya loh. Tahu, Pak. Berapa tahun nanti dia dengerin di YouTube nanti ini. Ada, benar ingat? Benar, Pak, ada. Persoalan apa? Persoalan rumah tangga, Pak. Lulu. Rumah tangga. Rumah tangga itu rebut-rebutan istri atau rebut-rebutan suami loh ini biasanya. Yang mana nih ceritanya? Ini gini, Pak. Istrinya adik saya, Pak. Ya, saya itu ceknya istrinya sama. Adik saya. Istrinya adik saya. Oh, adiknya Pak Darmawi berarti laki. Ya, lakinya. Istrinya nih. Iya. Oke, ipar. Terus? Ya, itulah, Pak. Ya, kendalanya itulah, Pak. Maksudnya itu gimana dengan istrinya adik itu? Masalah ini gitu aja deh. Iya, Pak. Ya kalau rumah tangga ngerti masalahnya apa gitu loh. Pinjam uang atau yang lain nih. Oh, gini, Pak, masalahnya gini, Pak. Dia itu pernah ribut sama istrinya, Pak, ya. Oh, jadi istrinya adik pernah ribut sama istrinya Pak Darmawi. Kan, Pak, dia sama-sama istri, Pak, sering ribut. Istrinya sama sering ribut. Istrinya adik sama istrinya Pak Darmawi, bukan? Gini, Pak, gini. Yang perempuannya adik saya. Oh, yang perempuan adik. Dia ribut sama suaminya. Oke, suami istri ribut maksudnya. Benar, Pak. Ya, terus. Dia ini, Pak, sering nantang kalau bahasa kami, Pak. Iya, yang lakinya. Oh. Tapi kan ya saya kan laki, Pak. Iya. Ya, kalau nantang jelas saya tersinggung. Oh. Ya, cuman itu, Pak. Oh, gitu. Ya sudah, saya kira ada apa. Tidak layak saya ceritakan. Ya sudah. Pak Darmawi, tenang, santai. Begini. Kalau memang ada ilmu orang lain, saya tidak menyebut nama dan nggak usah punya pikiran. Kalau ada ilmu orang lain, ilmu ya, paham ya? Seperti Mas Edi tadi ada ilmu, tapi itu ilmunya Mas Edi. Nah ini kalau ada ilmu orang lain yang menyerang Pak Darmawi, menyerang, iya, paham ya? Iya, paham, Pak. Jadi ilmu orang lain menyerang. Maukah Pak Darmawi mendoakan agar orang yang marah kepada Pak Darmawi dan ilmunya orang yang menyerang pada Pak Darmawi agar diampuni kemarahan-kemarahan mereka
karena Allah. Mau nggak Pak Darmawi? Jadi Mau, Pak. paham ya, maksud saya paham ya? Paham, Pak, paham. Jadi orang yang marah kepada Pak Darmawi, ini saya tidak melihat siapa-siapa. Ya. Orang yang marah kepada Pak Darmawi, juga ilmu orang yang marah kepada Pak Darmawi, itu didoakan agar diampuni kemarahannya kepada Allah Ta'ala. Paham ya? Paham, Pak. Mau mendoakan semata-mata karena Allah? Mau, Pak. Ikhlas mendoakan Ikhlas, Pak. tanpa ada tersinggung atau marah lagi karena Allah Ta'ala, mau? Mau, Pak. Beneran nih? Benar, Pak. Jangan mencari sembuh ya. Karena Allah. Karena Allah. Kalau hanya mencari sembuh, wah susah. Karena Allah, saya tekankan lagi. Maukah Pak Darmawi mendoakan orang yang marah kepada Pak Darmawi dan juga ilmu dari orang yang marah kepada Pak Darmawi agar orang dan ilmu tersebut diampuni kemarahannya oleh Allah Ta'ala? Mau? Mau, Pak. Ikhlas? Ikhlas, Pak. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kumohon kepadamu jika ada orang yang berbuat zalim kepada Pak Darmawi, agar engkau ampuni dosa-dosanya, engkau ampuni kemarahan orang tersebut kepada Pak Darmawi. Engkau ampuni kemarahan orang tersebut ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jika ada ilmu-ilmu yang marah dan menyerang pada Pak Darmawi, aku mohon kepadamu, ampuni kemarahan-kemarahan ilmu-ilmu yang menyerang pada Pak Darmawi. Allah, ampuni kemarahan ilmu-ilmu tersebut, ampuni kemarahan ilmu-ilmu tersebut ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya, kepalanya sekarang rasanya gimana? Kepala dulu saya tanya. Dengan yang tadi? Mendingan, Pak, ini, Pak. Beneran? Iya, benar, Pak. Bilang apa sama Allah? Benar, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oh, nanti doanya kayak gitu. Doanya kayak saya. Paham nggak kira-kira? Iya, Pak. Doanya kayak tadi. Iya, Pak. Apa enggak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum ya? Iya. Ada yang ngerekam nggak? Oh, nanti cari di YouTube, biar lihat YouTube ya. Ya haruslah. Ya. Jadi cari di YouTube. Doanya itu, termasuk yang di kaki. Sekarang kakinya lebih agak ringanan nggak? Ringan, Pak. Agak ringan, Pak. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, la haula wala quwata illa billah. Semua itu terjadi, keenakan, kesembuhan Pak Darmawi itu terjadi atas izin Allah Ta'ala semata. Jadi itu bukan dari saya. Saya hanya memberikan tuntunan cara berdoa yang baik dan benar. Bagaimana menghilangkan santet. Jadi nggak perlu dibaca-bacain, didoakan aja orangnya agar diampuni oleh Allah Ta'ala, itu sudah sangat benar. Loh, kok sangat benar? Di mana dalilnya? Gampang. Dalilnya adalah wa idza khadzabahumul jahiluna qalu salama. Nah, itu dalilnya. Jika engkau disapa oleh orang-orang jahil, katakan dengan penuh keselamatan. Jadi kalau seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, jika dia didolimi, malah didoakan agar dosa-dosanya diampuni. Nah, kalau tulus ikhlas, santet itu akan pergi sendiri, malu dia. Bukannya kita nyerang, enggak perlu, itu urusan Allah Ta'ala. Yang penting kita taat pada perintah Allah Ta'ala. Jika kamu itu disapa oleh orang dolim atau orang jahil menyapa itu pasti tidak enak. Entah itu makian, entah itu dampratan, entah itu santet, sihir, teluh, dan sebagainya. Lebih enakan kepalanya? Enak. Pakai mic dong. Enak, Pak. Enak ya? Ya. Wah, ini dulu. Enggak lah, nanti oh Ustadz katanya ikhlas. Ikhlas kalau ini mah bercanda ya. Insya Allah enggak lah. Ya. Lebih enak ringan dengan awal tadi lebih enak ya? Enak, Pak. Alhamdulillah. Kakinya lebih enak lagi? Enak, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah dong, enak-enak aja sih. Saya yang alhamdulillah Pak Darmawi enak. Gimana? Saking senangnya, Pak. Ya saking senangnya peluk saya. Kosongkan isi dompet. Enggak apa-apa. Ini bercanda, insya Allah enggak apa-apa. Saya sudah senang dengan bisa membantu. Ya begitu ya, paham ya?
Sebenarnya Islam itu sebenarnya kalau kita taat pada Allah Ta'ala seperti itu. Bukan karena saktinya saya, enggak. Karena memang harus patuh pada perintah Allah Ta'ala. Loh kok begitu gampang? Ya gampang. Siapa yang mau tanya? Ini sudah selesai, nggak usah tanya. Hah? Oh ibu satu. Nanti dulu saya belum selesai. Ini makanya ada digeruk. Wah, dan ini yang namanya ustadznya nggak dihormati sama jamaahnya, tapi ya saya cengir aja ini. Aduh. Tapi tidak apa-apa. Beginilah harusnya seorang muslim ya, kelihatannya cengar-cengir. Nanti marah saya. Insya Allah enggak. Ini biasa. Silakan. Pak Darman, siapa namanya? Darmawi. Pak Darmawi udah bener? Udah enak kan? Alhamdulillah, kakinya enak. Bisa untuk main bola Piala Dunia. Ya. Alhamdulillah. Ya, sama-sama. Udah 3 juta orang bilang makasih. Ya, silakan. Iya, bercanda. Siapa ibu-ibu? Ya, assalamualaikum. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullah. Sebenarnya bukan saya yang mau nanya. Kebetulan saya bawa teman saya. Dia setiap bulan Ramadan itu pakai mic-nya agak deket. Ya. Setiap bulan Ramadan badannya suka nggak bisa bergerak dan sakit. Ketika ke dokter katanya kena saraf kejepit. Oh, saraf kejepit ya. Dari dulu saraf itu kejepit semua. Kalau saraf itu nggak kejepit dia keluar dari tubuh gini ini sarafnya. Itu nggak kejepit itu sarafnya. Kata dokter. Ya? Saya nggak ngecek dokter, tapi memang benar itu kata dokter saraf kejepit sih benar ya. Tapi kok nggak bisa bergerak di bulan Ramadan? Berarti sarafnya ada ininya, ada jadwalnya. Enggak pas bulan Ramadan, maksudnya sering banget gitu sakit kayak saraf kejepit gitu. Di mana? Bagian sini. Di mana? Sini. Oh, punggung. Sekarang kejepit nggak sarafnya? Mic-nya deketin dong. Iya. Kenapa? Ya masih suka sering sakit gitu. Sering sakit ya? Sudah punya suami belum? Sudah. Berapa suaminya? Satu. Lupa kalau yang tanya ibu-ibu ya, kalau yang bapak-bapak mah berapa istrinya, ini lupa sampean. Ibu namanya siapa? Belum kenalan udah tanya. Riri. Riri. Oh, Riri. Dari Kayu Manis. Kayu Manis ya. Bu Riri. Ibu Riri, ini saya tanya jujur dan jawab ya. Dari tadi alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan ya sama Pak Darmawi, sama adik Siva, anak Pak Edi. Nah, Ibu kalau nggak jujur awas. Mau jujur nggak sama saya? Iya. Betul? Anaknya berapa? Belum ada. Oh, itu jujur beneran ya? Emang nggak ada anak. Belum ada ya? Oh, Bu, Ibu itu sering jengkel banget nggak sih sama suami? Jujur sama saya, ayo. Enggak juga. Hah? Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Kalau sama mertua? Enggak. Sama orang tua? Enggak. Harusnya Ibu nggak sakit. Harusnya Ibu nggak sakit. Enggak, sama orang tua emang enggak, karena mereka juga udah enggak ada kan. Dulu maksudnya nggak kemarin ini dulu. Sama Dulu ya? Maksudnya ya bisa sakitnya ini udah berapa bulan? Kalau hampir maksudnya tiap tahun pasti suka rasa sakit. Iya, berapa tahun? Udah hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun. Sudah punya suami berapa tahun? Udah hampir 8 tahun. 8 tahun. Bener nggak jengkel sama suami? Kadang sih. Ada masalah apa dengan suami pada waktu sebelum Ibu sakit? Berarti sebelum 3 tahun sakit ini ada masalah apa yang kuat menjadikan Ibu itu pada waktu itu jengkel sekali sama suami? Walaupun akhir-akhir ini enggak. Tapi sebelum itu Ibu jengkel sekali sama suami. Ingat nggak kira-kira? Masalah apa coba? Ayo. Masalah apa sebutin tinggal gitu loh. Ayo. Yang Ibu tuh jengkel sekali berhari-hari, seminggu lebih ini jengkelnya. Ayo. Gimana?
Ya waktu dia bohongin saya, dibilang katanya kan ke Kuitang ke rumah, dia kan orang Chinese. Ke Kuitang ke rumah temannya, ternyata Kuitang, apa namanya? Kuitang, daerah Kuitang. Oh, daerah Kuitang ke rumah temennya. Terus? Dia malah ini ikut minuman gitu. Minuman apa maksudnya? Minuman keras. Oh, miras. Miras, minuman keras gitu ya. Oh, itu jengkel sekali. Dia mau alaf nggak? Iya. Dia mau alaf. Tapi belum sholat. Ya. Iya, sudah nggak apa-apa. Habis itu jengkel, memang berhari-hari jengkel aja. Iya. Oh, berarti nggak salah ya saya? Nggak salah. Bu, itu ilmunya suami ibu yang nyerang ibu mirip-mirip aja sama Pak Darmawi. Ini saya jujur aja biar dilihat orang se-YouTube. Se-YouTube itu berapa ya? Di YouTube juga saya nggak peduli. Emang ini ilmu yang menyerang, jadi mirip seperti Pak Darmawi. Kalau Pak Edi saya amati, saya lihat ini kayaknya, oh ini hanya ilmunya Pak Edi sendiri. Nah ini ilmunya suami nyerang, tapi jangan dimarahin suaminya, karena suaminya nggak ngerti. Jadi suaminya nggak tahu tapi punya ilmu. Dulu kayaknya sering ke orang pintar, ke sini dulu sebelum nikah atau sudah nikah itu sering seperti itu. Entah nggak tahu, entah itu untuk kerjanya apa? Sekarang ini. Ya dulu waktu nikah sama ibu. Oh di apa daerah? Kerjanya apa? Maksudnya kerja itu swasta, dagang apa? Usaha apa? Karyawan swasta. Iya. Oh, bukan Pemda, swasta, karyawan swasta ya. Bu Riri, maukah Ibu Riri mirip seperti Pak Darmawi? Maukah Ibu Riri, walaupun Ibu Riri itu jengkel sama suaminya, saya ingetin pada waktu sebelum sakit, didoakan suaminya dan ilmunya suaminya yang menyerang Ibu Riri agar diampuni kemarahan suaminya. Ya kebalik ya, yang marahkan Bu Riri ya. Kemarahan ilmunya agar didoakan kemarahan ilmunya ini diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi ingat, kuncinya adalah kemarahan ilmu suamiku agar engkau ampuni ya Allah. Kemarahan ilmu suamiku aku mohon agar engkau ampuni ya Allah. Mau? Mau. Mulai hari ini mau? Mau. Bener ya? Serius ya? Iya. Alhamdulillah. Serius? Serius. Lillahi ta'ala? Iya, lillahi. Saya suka. Tapi suka itu maksudnya suka niatnya, bukan sayanya gitu. Suka karena harus kembali ke jalan Allah. Mau? Ya. Ikhlas? Ikhlas. Jadi doanya kurang lebih gini, ya Allah, dengerin ya saya, dengerin. Jadi kayak benar-benar serius. Ya Allah, jika sakit pada punggungku ini disebabkan karena kemarahan ilmu suamiku, di mana pada waktu itu aku jengkel dan marah kepada suamiku karena dia minum minuman keras. Aku mohon kepadamu ya Allah, ampuni kemarahan ilmu suamiku yang menyerang diriku. Ampuni kemarahan ilmu suamiku yang menyerang diriku. Ampuni kemarahan ilmu suamiku yang menyerang diriku. Amin. Doa itu diulang terus-terus. Mau? Mau ya? Ikhlas? Ikhlas. Lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tanya, yang tadi ibu duduk sampai sekarang setelah ibu dengerin doa saya, punggungnya rasanya gimana? Lebih enak kan? Bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bilang apa sama suaminya? Emang saya ngerjain Bu Riri. Bilang apa sama suaminya? Ya mudah-mudahan dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah, gitu harusnya. Paham ya? Ya. Doanya nanti seperti itu ya. Hafal kira-kira? Nggak hafal, sama cari YouTube nanti ya. Oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Wah, senang saya. Allah memberikan kesembuhan pada jamaah ya. Amin amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kayaknya ini banyak teluh dan sihir hari ini. Teluh dan sihir. Setan sih memang menurut ceritanya oleh Allah Ta'ala dibelenggu. Tapi yang namanya jin nakal itu ya begini nih ya. Jin itu nakal, sama seperti manusia. Walaupun di bulan Ramadan manusia itu masih aja melakukan maksiat.
Jadi intinya adalah itu perilaku setan, tapi dia tidak bisa menguasai. Marilah kita berdoa di akhir acara ini. Mudah-mudahan saya nanti mengingat doanya, salah satunya adalah untuk membantu mengeluarkan sihir dan santet di dalam tubuh. Juga para pendengar, pemirsa di YouTube yang saat ini mendengarkan bisa mengaminkan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah mengijabah doa-doa kita. Amin. Marilah kita berdoa pada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hari ini, malam ini kami tafakur untuk memohon kepadamu. Ya Allah, walaupun ini di bulan Ramadan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh berkah, dan bulan yang penuh rahmat-Mu, ya Allah, kami tetap memohon ampunan kepadamu. Ya Allah, kami tahu diri bahwa kami adalah makhluk-Mu yang masih hina di hadapan-Mu. Kami tahu diri bahwa kami adalah makhluk-Mu yang penuh salah dan dosa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan sejak akhir balik hingga saat ini, ya Allah. Dosa yang kami lakukan kepada istri kami, dosa yang kami lakukan kepada suami kami, dosa yang kami lakukan kepada anak-anak kami, dosa yang kami lakukan kepada saudara-saudara kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, yang seharusnya di waktu-waktu senja beliau kami senantiasa hormat kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, jika kami salah di dalam bergaul dengan ibu dan ayah kami berkata yang tidak mengenakkan hati ibu dan ayah kami, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, ya Ghaffar. Ampunilah dosa-dosa kami yang senantiasa lalai di hadapan-Mu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, ya Ghaffar. Dosa kepada ibu dan ayah kami, dosa karena perkataan-perkataan kami yang kasar kepada ibu dan ayah kami, dosa karena kami merasa lebih pandai dari ibu dan ayah kami. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, ya Allah. Beliau juga hamba-hamba-Mu, ya Allah, masih mempunyai kesalahan dan dosa di hadapan-Mu, ya Allah. Kami mohon kepadamu, ampuni dosa ibu dan ayah kami yang kami sayangi, ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau terima segala amal baik ibu dan ayah kami, ya Allah. Ya Allah, jika di antara ibu dan ayah kami sudah meninggalkan kami di dunia ini, kami mohon kepadamu, ya Allah, lapangkan kuburnya, ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau mudahkan nanti di yaumul qiyamah, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, ampuni kesalahan dan dosa guru-guru kami, ya Allah, yang senantiasa mendidik kami agar kami senantiasa lurus di jalan-Mu, ya Allah, yang penuh dengan keikhlasan mendidik kami. Ya Allah, kami hanyalah murid dari guru-guru kami yang senantiasa mendidik kami dengan ikhlas, dan kami muridnya senantiasa menyusahkan guru kami, yang merepotkan guru kami. Ya Allah, kami tidak ada kata atau tidak ada balasan untuk guru kami, hanya doa kami yang kami lantunkan untuk guru kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa guru kami, ya Allah. Terima amal soleh guru-guru kami, ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menitipkan iman dan takwa pada diri kami, ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah menitipkan ilmu yang manfaat pada kami, ya Allah. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberi kami nikmat dan rizki kepada kami. Ya Allah, jika kami kufur atas nikmat-Mu, kami ujub, riya dan sombong, ampuni dosa kufurku, ampuni dosa ujub, riya dan sombongku, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kami memohon kepadamu, ya Allah.
Ya Razak, mudahkan kami dalam mencari rizki yang halal dan thayyib di muka bumi ini ya Allah, agar hati kami tenang dan tentram, dan sebagian kami berikan di jalan-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, ya Fattah, mudahkan kami belajar kebenaran dari Quran dan sunnah Rasul-Mu ya Allah, agar kami bisa istiqomah menjalankan syariat-Mu ya Allah, amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu jika kami ada kesalahan dan dosa sehingga Engkau berikan kami sakit atau musibah, ya Allah, kami mohon kepadamu, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika di antara anak-anak kami sakit karena kesalahan dan dosa-dosa kami sebagai orang tuanya, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami sebagai orang tuanya, ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berikan kesembuhan pada anak-anak kami, ya Allah, amin. Ya Allah, kami memohon kepadamu, jika di dalam tubuh kami ada sihir, ada teluh, dan ada santet dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kami, ya Allah, kami memohon kepadamu, jika sihir, teluh, dan santet masuk ke dalam tubuh kami atas izin-Mu karena kesalahan dan dosa-dosa kami, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, agar orang yang berbuat zalim kepada kami dengan ilmu sihir, teluh, dan santetnya, Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau ampuni dosa-dosanya, Engkau ampuni kemarahannya ya Allah, amin. Ya Allah, jika ada ilmu-ilmu orang yang menyerang kepada kami karena kemarahannya, karena egonya, karena egoisnya, karena kekakuannya, dan karena keinginannya, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni keinginannya, ampuni kemarahannya ya Allah. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, jika di dalam tubuh kami banyak ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, ilmu-ilmu yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, ya Allah, jika ilmu-ilmu tersebut musyrik, ya Allah, ampuni dosa musyrik kami, ampuni dosa musyrik kami ya Allah, ampuni dosa musyrik kami ya Allah. Dan kami mohon agar Engkau berkenan melepaskan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuh kami, amin. Ya Allah, kami adalah hamba-Mu yang masih hina, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah, terimalah segala amal-amal baik yang kami kerjakan sejak akhir balik hingga saat ini ya Allah. Dan kami mohon kepadamu, jauhkan kami dari godaan syaitan yang Kau kutuk ya Allah, dan senantiasa kami ada di jalan-Mu yang benar ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Ta'ala, amin. Dan mudah-mudahan kita bisa meningkatkan keimanan kita dan ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala, amin. Jika ada salah-salah kata dari saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, itu tidak lain adalah kebesaran Allah Ta'ala. Kebenaran milik Allah dan kesalahan hanya milik kami. Terima kasih. Mudah-mudahan dalam pulang nanti senantiasa dilindungi oleh Allah Ta'ala. Jangan lupa basmalah, kemudian sampai di tujuan dengan hamdalah. Kerjakan itu setiap hari semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.